Shalom, puji Tuhan, kita akan bersaat teduh, mari kita berdoa. Kami bersyukur, ya Tuhan Allah kami, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus ketiga yang esa kami datang, yang sudah menolong, menopang kami sampai hari ini. Terima kasih di hari yang baru, sukacita yang baru, berkat yang baru, yang Tuhan sediakan buat kami. Kami mau membaca merenungkan sabda-Mu yang kudus. Berikan kami hati yang baik, pikiran yang baik, bahkan kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu dan pakai kami semua, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil daripada Ibrani pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9. Saya hanya membaca ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, merenungkan. Lebih bahagia lagi ketika firman Tuhan kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, Opa Oma, anak-anakku, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita ditanya apa yang membuat kita bangga mengikuti Tuhan Yesus, ya tentu banyak. Mungkin ada yang bilang bahwa saya bangga karena saya mengalami mujizat daripada Tuhan, atau saya bangga karena kemudahan-kemudahan waktu saya bergumul, Tuhan menyertai itu semua. Oh, puji Tuhan jikalau Bapak Ibu mengalami semuanya itu. Tetapi kalau hanya mujizat dan kemudahan waktu kita mengikut Tuhan Yesus, kita mungkin gampang kecewa. Kalau mujizat dan kemudahan itu tidak kita dapat, kita akan kecewa. Tapi harus menyadari waktu kita mengikut Tuhan, kita harus mengenal pribadi Tuhan Yesus itu dengan sungguh-sungguh. Karena dialah yang membuat kita semakin mengenal di tengah-tengah keterpurukan, sakit, penyakit. Tuhan yang selalu menolong kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kitab Ibrani ini mengingatkan pembacanya pada waktu itu, bahkan juga murid-murid Tuhan sampai kita saat ini, di mana kitab Ibrani agar kita jangan keliru mengenal Kristus. Kristus menjadi pusat di dalam iman kekristenan. Kitab Ibrani ini mengatakan bahwa Kristus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat apapun. Kristus lebih tinggi daripada nabi-nabi, lebih tinggi daripada Musa maupun Yosua. Bahkan kitab Ibrani mengatakan bahwa Kristus ini adalah imam besar yang agung, imam besar yang sempurna. Yesus melakukan kesempurnaannya dengan pengorbanan dirinya, kematian dan kebangkitannya, bahkan naik ke surga. Dia telah membuka jalan bagi semua orang yang mau datang kepada Allah. Inilah yang menjadi penekanan daripada kitab Ibrani. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita juga mau belajar bagaimana kitab Ibrani ini menceritakan tentang Kristus. Yang pertama, bahwa segala sesuatu takluk di bawah kakinya. Takluk artinya tunduk. Tidak ada kuasa manapun yang mampu dibandingkan dengan kuasa Yesus.
Jadi sebagai umat Allah, kita harus tunduk juga kepada Allah, kepada Kristus yang sudah memberikan nyawanya bagi kehidupan kita. Kuasanya melebihi kuasa di dunia ini. Walaupun dalam perjalanan di dunia ini kita mengalami pergumulan dan tantangan, tetapi yakinlah, segala kuasa sudah tunduk di bawah kakinya. Biarlah kita terus mengandalkan Kristus dan kuasanya dapat mengubah kehidupan kita. Yang kita mengalami satu dan lain hal dalam kehidupan ini, tapi biarlah Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus asa karena Dialah sumber kekuatan kita. Lalu yang kedua, Ia direndahkan untuk dimuliakan. Menurut Ibrani ini, kerendahan Yesus sampai pada maut. Tentunya kita tahu peristiwa ini adalah peristiwa salib. Tapi malah pada waktu Yesus direndahkan, bahkan Dia mati, di sanalah peristiwa kemuliaan. Ia melalui penderitaan untuk manusia. Betapa mulia dan berharganya manusia di matanya Kristus. Bahkan Allah mengutus anaknya ke dunia ini, Yesus ke dunia ini, untuk menyatakan kasih Allah untuk dunia ini. Karena tidak ada satu kuasa pun, karena tidak ada satu usaha pun yang dilakukan manusia untuk datang kepada Allah, kecuali Allah sendiri yang turun ke dunia ini melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, di dalam perjalanan kehidupan ini, mungkin kita sedang dalam pergumulan, direndahkan. Ingatlah, itu semua membuat kita untuk menuju kepada kemuliaan. Kristus melambangkan itu. Dia menang. Dia sudah mengalahkan maut. Kuasa-kuasa tunduk di bawah kakinya. Dan penderitaan membuat Dia dimahkotai oleh kuasa dan kemuliaan, agar manusia dapat menuju kepada kasih-Nya. Dalam kehidupan kita pun, Bapak Ibu sekalian, biarlah kita tetap selalu mengandalkan Tuhan. Pada waktu kita sedang di atas maupun kita sedang di bawah, biarlah kita terus merendahkan diri agar kemuliaan Kristus nyata di dalam setiap pergumulan dan tantangan kehidupan kita. Beberapa hari ini kita pasti mendengar atau membaca seorang perempuan buta, namanya Putri Aryani, di mana dia menang mendapatkan Golden Buzzer di American Got Talent. Dia seorang buta. Dia memiliki kekurangan. Dia tidak bisa melihat dunia. Tapi saat ini dunia sedang melihatnya. Begitupun kehidupan kita. Biarlah hidup kita di dalam situasi apapun memuliakan Kristus. Karena di dalam proses hidup ini, agar nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Ajarkan kami terus mengenal pribadi Kristus di dalam hidup kami. Waktu kami senang, waktu kami sedih, waktu kami menderita atau apapun, biarlah kami mengenal pribadi Yesus, agar kami lebih baik lagi. Dan kami yakin Tuhan selalu memberikan tempat yang mulia bagi orang-orang yang datang kepadanya. Berkati sepanjang hari ini. Berkati usaha kami, pelayanan kami, rumah tangga kami, apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.